tema 1 lingkungan tempat tinggal, tapi Ibu ngambilnya yang cerita fiksi dan non fiksi. Di sini Ibu ingin menjelaskan dulu apa itu cerita, ya. Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu cerita, ya? Ya. Sudah paham? Ya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan cerita itu ada dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non fiksi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu cerita, dan cerita itu terbagi dua. Apa aja, nak? Cerita fiksi dan fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Contohnya kumpulan dongeng, ya. Kalian pasti sudah pernah kan membaca buku dongeng di rumahnya? Sudah ada gambaran kan? Ye. Siapa yang pernah membaca buku dongeng di rumahnya? Tunjuk tangan. Sudah pernah? Dongeng apa, Saka? Dongeng. Tapi kalau aku di laptop, ini kamu pada apa? Dongeng pertarungan Gatotkaca dan Arjuna. Ariska, dongeng apa? Tadi katanya udah pernah. Enzo, dongeng apa yang sudah pernah dibaca? Naruto. Naruto apa namanya? Biasanya? Maling Kundang. Maling Kundang itu termasuk cerita apa? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Non fiksi, ya. Maling Kundang itu menceritakan apa? Coba ceritakan sedikit. Iya, menceritakan. Terus apa lagi? Memberikan tua. Iya, itu termasuk anak durhaka. Tidak boleh, ya, seperti itu. Karena anak yang baik itu suka menolong orang tua. Diperintah itu langsung berangkat. Yang kalau kayak gitu yang namanya
Udah itu parade malam lebaran. Nah, itu. Serem nggak? Enggak. Pernah lihat? Pernah. Pernah Pernah. foto sampingnya nggak? Pernah. Tapi lagi. Baiklah, tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu cerita fiksi, dan non fiksi ya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Dimulai dari Anda, silakan maju. Diambil salah satu ya, punyanya ya. Nah, dulu ya, dukun di dulu. Nomor satu ya, Fadri ya. Tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya kan? Kelompok satu ada Ana, ada Fadri, Mikel, dan Saka. Kelompok dua Eliska, Kenzo, Gazel, dan Radi. Silakan duduk berdasarkan kemampuan, nanti Ibu bagikan lembar kata PD-nya. Ayo saya silakan duduk berdasarkan kelompoknya nak. Ya, kelompok satu dan kelompok dua. Sudah Ibu ini bagikan lembaran KBT-nya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti perwakilan dari temannya maju ya, satu-satu ya. Oke? Bagaimana anak sudah dikerjakan? Ya. Yang ini maju silakan, Gazil maju terlebih dahulu. Kerjakan, bacakan hasil kerjanya. Nomor satu bacakan soalnya. Baca dulu soalnya lalu jawabannya. Siapa tokoh terdapat dalam cerita tersebut? Prabu Sumarana, Ratu Purba, Mana, Yinas, Nimas, Ratu Dewi Rukmini, dan Dewi Kucung. Terus nomor dua. di mana raja melakukan pertapaan di sebuah gua. Nomor tiganya. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Sebuah permata berlian emas mutiara. Lanjut. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena melihat kelakuan putrinya. Nomor lima. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Manja. Oke, baik, terima kasih. Silakan Kenzo. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Prabu Suwartalaya, Ratu Permana, Nimas, Putri Rukmini, Dewi Rukmini, Dewi Kutung. Nomor dua, di mana raja melakukan pertapaan di sebuah gua. Nomor tiga, apa ada yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Permata